Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, untuk perdagangan IHSG kita hari ini, IHSG kita ditutup di zona hijau ya, dengan kenaikan 1% ya, sangat lumayan. Tetapi dengan dari kenaikan ini sebelumnya tuh sebenarnya IHSG kita sudah sempat koreksi cukup dalam ya. Setelah IHSG kita rally beberapa hari berturut-turut, terus IHSG kita tertahan di resistennya ya, yaitu ketinggian dia sebelumnya di sekitar 6.640. IHSG kita langsung koreksi awalnya minus 0,8 terus langsung minus 1% ya, jadi berturut-turut 2 hari IHSG kita merah lumayan. Dan hari ini IHSG kita akhirnya rebound ya. Kita langsung aja analisa untuk secara pergerakan IHSG kita. Nah, jadi kalau kita lihat secara IHSG kita ini sebenarnya pergerakan IHSG kita tuh masih di atas MA20 ya, yaitu di garis biru ini. Ini kita lihat saat harganya dia turun di bawah, terus dia bahkan mendekati MA20, terus dia mantul ke atas. Terus pada perdagangan hari ini dia mantul ya, maksudnya mantul dari MA20-nya ya. Kalau lihat secara pergerakan harga sebenarnya menurut saya sih IHSG ini masih bullish ya. Jadi kalau di atas MA20 biasanya relatif masih bullish. Tetapi harus tetap berwaspada aja ya. Maksud saya bisa jadi dia technical rebound, terus akhirnya kalau dia break MA20-nya kemungkinan besar IHSG kita mungkin akan berhenti kenaikannya terlebih dahulu. Soalnya biasanya kalau udah break MA20 kenaikannya udah nggak terlalu signifikan, walaupun sebenarnya MA50 bisa dibilang garis terakhir untuk menentukan dia masih uptrend ya. Tapi biasanya kalau udah break MA20 biasanya sudah agak loyo, biasanya cenderung sideways bahkan cenderung balik arah ke downtrendnya. Jadi itu yang kalian harus hati-hati. Untuk saat ini sih kalau menurut saya masih koreksi wajar, dan akhirnya dia mantul di MA20 sebenarnya ini menjadi indikasi sebenarnya IHSG kita masih di jalan uptrendnya. Nah, kalau kita lihat secara RSI-nya pun, RSI-nya ini bahkan di 61 ya, mantul dari awalnya di 56. Jadi pas 56 dia mantul ke atas. Relatively masih bullish ya, di atas 50 itu bisa dibilang masih bullish. Dan kalau kita lihat dengan 1 jam itu memang dia sempat terjun ke level oversold ya IHSG kita ya saat koreksi cukup dalam. RSI-nya terjun ke level 20-an di level oversold, sehingga memang ini pun rebound menurut saya juga ya karena di level oversold ya, jadi cenderung akan ada technical rebound. Dan pas sekali di mantul dari atas MA20-nya ya. Jadi kalau menurut saya sih overall IHSG masih bullish trennya. Jadi kalau menurut saya masih bisa wait and see terlebih dahulu untuk pergerakan IHSG kita ya. Oke, jadi itu untuk IHSG. Dan selanjutnya mungkin kita akan bahas beberapa emiten di dalamnya. Salah satunya ini BBRI, dan juga untuk bank-bank lainnya ya pergerakannya sih mirip sih kalau menurut saya. BCA, BBRI juga sama. Ini saya bahas salah satunya aja. Sebentar, kita ganti money flow index. Nah, jadi kalau untuk BBR ini juga sama ya, saat dia naik level relatif cukup tinggi, terus dia break nggak bisa bertahan di atas level supportnya ini, maksudnya break resistnya, terus dia turun. Dan sebenarnya BBR kita dia mantul di atas MA20, jadi pas dia turun di MA20 terus dia mantul ya. Jadi mirip seperti pergerakan IHSG. Sebenarnya sih overall masih bullish, walaupun yang dikhawatirkan ini adalah saat dia mantulnya ini hari ini sebenarnya BBRI kita tuh naik lumayan, tapi penutupan dia turun lagi ya. Jadi naiknya hanya plus 10 poin doang di 0,24% ya. Jadi masih ada resiko untuk menurut saya BBRI ini masih bisa jeblok. Jadi kita perlu konfirmasi aja, misalnya kalau misalkan besok dia terus masih tertahan di atas MA20, BBRI masih ada potensi untuk naik, atau kalau misalkan dia break MA20 mungkin dia akan berkonsolidasi di zona ininya dulu terlebih dahulu ya, di sekitar 4070-an hingga ke 4350. Untuk saat ini sih money flow index masih di 59, relatively masih bullish. Dan kalau kita lihat dengan time frame 1 jam, memang dia sempat terjun ke bawah dan ini sudah ada tanda-tanda dia mau balik ke atas ya. Tapi kita lihat sini saat money flow index-nya naik, tetapi harganya cenderung mendatar ya, maksudnya dia nggak kayak naik turun gitu. Jadi ini juga ada tanda-tanda menurut saya BBR ini masih ada tahanan dari kenaikannya ya. Jadi itu yang harus kalian waspada. Untuk saat ini sih trennya masih uptrend. Jadi kalau misalkan kalian udah punya, terutama kalian beli di level yang rendah, menurut saya sih kayaknya masih bisa di hold terlebih dahulu ya, soalnya trennya masih uptrend.
Itu untuk BBRI, dan untuk yang selanjutnya mungkin saya akan bahas di sektor konstruksi. Jadi saya akan salah satunya bahas Wika aja ya. Nah, kalau Wika ini beda. Semenjak Wikanya naik sudah sangat pesat sekali ya, naik sangat tinggi sekali dari awal 800 hingga ke 1400 ya. Wika ini terus mengalami koreksi yang cukup dalam dan bahkan langsung break EMA 20-nya ya. Nah, ini yang saya ingin tunjukkan ya, maksudnya yang dikhawatirkan kalau misalkan yang seperti BBR yang tadi saya bilang ya, ini kita lihat bahwa Wika ini sebenarnya mantul di EMA 20-nya ya saat dia koreksi di sini, terus dia penutupan di atas EMA 20, sehingga mengkonfirmasi kayaknya sih ini masih uptrend. Nah, tetapi pada candle selanjutnya tiba-tiba dia langsung turun lagi, nggak bisa tertahan di atas level resistance di 1300, dan pada candle ketiga dia justru break di bawah EMA 20 dan ditutupnya di bawah EMA 20 ya, ini kalau kita lihat sini ya. Jadi itu menjadi mengkonfirmasi uptrendnya kalau menurut saya, strong uptrendnya lagi dipatahkan. Saat ini Wika sudah turun dan saat ini dia mantul pas di EMA 50 ya. Jadi benar-benar ini garis terakhir dia masih uptrendnya ya. Mantul di EMA 20 dan perdagangan hari ini dia sempat naik cukup tinggi tetapi turun lagi plus 1,63% ya. Untuk saat ini sih kalau menurut saya Wika nih kayaknya akan berkonsolidasi terlebih dahulu dan dia akan menguji level resistennya, melihat apakah buyer masih banyak atau enggak. Kalau misalkan ternyata masih bagus, ngetes signalnya masih bagus, kemungkinan besar mungkin dia bisa lanjut di atas EMA 20 dan mungkin lanjut rally-nya mengikuti window dressing di akhir tahun ini ya. Selain dari pergerakan moving average aja, ini kita sebenarnya juga bisa lihat dari pergerakan harganya ya. Waktu awal di sini sih sebenarnya saya udah ada tanda-tanda mirip seperti head and shoulder ya. Ini kita lihat shoulder-nya di sini, head terus shoulder-nya kembali, gak bisa break EMA 20 dan juga garis resistennya, dan akhirnya dia break ke bawah, break neckline-nya dan mengkonfirmasi bahwa Wika ini sudah turun. Jadi ada tanda-tanda dia mau balik arah. Dan kalau kita lihat sendiri money flow index-nya terjun sampai sangat rendah sekali ya di level 7, dan bahkan di 1 jamnya pun Wika ini sempat terjun ke level 0 ya. Jadi nggak ada tahanan sama sekali ya, sangat turun sekali ya. Jadi itu yang perlu diantisipasi kalau menurut saya. Saat ini sih masih ada potensi untuk dia masih melanjutkan fase uptrend-nya, tapi kita harus mending menunggu konfirmasi aja kembali di atas EMA 20 dan break level resistennya di 1340 ya. Jadi itu untuk sektor konstruksi, dan untuk yang lainnya jadi ya berwaspada dan juga pantau aja untuk pergerakan harga selanjutnya. Itu untuk Wika, dan untuk yang terakhir mungkin sedikit akan saya bahas saham batubara dan salah satunya tuh ITMG ya. Nah, jadi ITMG ini juga sama ya, naik sangat pesat sekali ya waktu batubara mengalami rally yang sangat kencang sekali. Dari awalnya dia berkonsolidasi di sekitar 12.000, 13.000, naik hingga ke 26, 27.000 ya. Nah, tapi saat itu batubara tiba-tiba langsung koreksi cukup dalam dan ITMG ikut terseret ke bawah ya, dan saat ini pergerakan harganya dia sempat mantul di EMA 20 tetapi break ke bawah lagi ya. Jadi itu ya yang kalian harus waspada ya. Jadi kalau udah break di bawah ini, kalau udah break di bawah ini ya most probably udah apalagi kedua kalinya ya, most probably dia udah akan turun, terutama ini ketinggian sebelumnya bahkan nggak bisa mencapai ketinggian dia sebelumnya. Jadi kemungkinan besar ITMG memang turun. Nah, akhirnya dia turun, tapi saat ini sih ITMG masih tertahan di garis EMA 50-nya ya. Jadi sama trennya seperti sektor konstruksi ya, seperti Wika masih bisa kayak masih ada potensi untuk dia melanjutkan uptrend-nya, tetapi untuk saat ini sih lebih cenderungnya akan sideways terlebih dahulu. Market mungkin akan melihat terlebih dahulu apakah dia bisa break naik di atas EMA 20-nya untuk melanjutkan fase uptrend-nya mengikuti window dressing ya. Terus kalau kita lihat di sini beda sama yang lain ya, money flow index-nya ITMG bahkan sudah di level 33 dengan time frame 1 day, jadi udah di bawah 40 ya. Jadi cenderungnya sih menurut saya kalau udah di bawah 40 lebih ke bearish ya, lebih ke bearish trendnya. Sehingga yang perlu kita harus waspada, ada potensi dia mungkin akan turun ya. Kita lihat juga dengan time frame 1 jamnya mirip ya seperti Wika. Terjun money flow index sampai ke level 0 terus dia mantul dikit sekali ya.
Jadi, tidak ada tahanan yang money flow Indonesia langsung terjun ke level 0, sangat oversold, terus dia baru mantul, bahkan mantulnya ini sangat kecil sekali ya, belum ada itu. Jadi ya untuk ITMG dan Wika ini sama, mmm, nggak apa, perlu waspada. Kalau untuk kalian yang sudah profit sih saya sebenarnya saranin ya take profit dulu ya mungkin sebagian, soalnya takutnya misalkan dia bisa break ke EMA 50, kemungkinan besar ITMG dan saham sektor konstruksi lainnya juga mungkin akan mengalami penurunan ya lebih lanjut ya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bel di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video mengenai saham. Sekian dari saya, terima kasih.